Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita langsung menuju ke chart saja ya. Di malam hari ini mudah-mudahan ada potensi yang masih bisa kita dapatkan. Kita melihat dari histori dulu ya. Histori, perhatikan sekarang masih jam 7.03 waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang untuk news jam 19.30. Jadi kita tidak menentukan dulu di mana entry-nya, kita mengamati dulu pergerakannya. Kita coba untuk membaca dulu dari historinya ya. Perhatikan dari pergerakannya, sudah kita sampaikan ini ketika dia bergerak naik kemudian melawan turun, kita uji di area retracement di sini. Kemudian ketika dia naik kita uji juga di area retracement di sana ya. Retracementnya kita uji di area ini yang merah, sehingga di area ini menjadi wilayah retracement dan sekaligus level pentingnya. Apakah ini breakout? Bukan, ini masih proses berada di retracement. Berada di retracement berpotensi memantul ya, hanya saja karena menjelang news. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya, ini secara simultan ya, terus menerus bergerak, walaupun pergerakannya hanya sepanjang itu ya. High dan low nya perhatikan, candlenya hanya sekitaran itu, tidak panjang-panjang. Maka kemungkinan terbesar yang bisa terjadi pada news malam hari ini tetap akan bergerak dominan naik. Namun demikian kita tetap memperhatikan di sisi atas ada level di sana. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harian ya, kita ukur di pergerakan harian juga. Pergerakan harian kira-kira yang kemarin seperti ini, 2 hari yang lalu hampir-hampir sama ya. 2 hari yang lalu hampir-hampir sama juga. Kemudian kita lihat di ujung atas ya. Kita lihat di ujung atas ada level di sana. Kemudian kita uji untuk nanti kemungkinan terbesar ketika dia naik. Ya, kita tarik dari yang low di bawah. Nah, dari pergerakan yang ada ini tentu untuk mendekati level, maka yang di atas jauh lebih mendekati. Sementara untuk bergerak ke bawah lebih jauh ya, walaupun tetap ada potensi dua-duanya, tapi lebih jauh, lebih mendekati yang di atas. Kemudian apakah nanti bisa sampai di situ ya? Jawabannya bisa, mendekati di sini ya. Ya, bisa mendekati di sini. Ketika dia bergerak naik, bisa mendekati di sini, bahkan di ujungnya pun masih berpotensi. Potensi itu ada ya, hanya saja kita nanti menunggu bagaimana rilis newsnya ya. Kita lihat di jadwal kalender ekonominya di 19.30 ini ada high impact ya, yang berpengaruh sangat besar. Ada tingkat inflasi dari 8,1 ke 8 dari 8,5 ke 8,1, ada penurunan. Sementara satunya lagi dari 5,9 menuju 6,1, artinya lebih besar. Sehingga ada dua sisi efek atau dampaknya, ada naik dan turun, termasuk yang di bawah. Ini ada pergerakan, ada dampak yang lebih menguatkan dan melemahkan. Dari semua yang ada ini, kalau kita melihat angka-angkanya, lebih banyak cenderung melemah, sehingga peluang yang ada berpotensi akan naik. USD melemah, itu artinya pasangannya menguat, sehingga berpotensi naik. Tetapi juga perlu kita pertimbangkan tadi di efeknya ada satu yang menguatkan, sehingga tetap berpotensi nanti ada
ada perlawanan ya, walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi ke tren utama, tapi setidaknya harus kita waspadai untuk serangan baliknya yang mendekati level, bisa jadi flash kuat ke atas sebentar, habis itu kembali turun, atau sebaliknya ya, flash ke bawah habis itu balik naik. Kita nanti akan coba menempatkan ya, kemungkinan terbesar ini bergerak jelang-jelang news akan berkisar di antara ini dulu. Harganya akan terkunci di sini dulu, sehingga nanti kita bisa manfaatkan di atasnya dan di bawahnya. Di atas targetnya nanti di sumbunya, berapa ini ya, 200 sekian ya, 200 sekian. Kalau tidak dikasih TP juga boleh. Begitu flash naik, buy-nya tersentuh dan profit, kita exit ya, kecuali lotnya kecil, ketahanan besar, kita sudah siap menunggu semuanya ya, tidak masalah, karena secara umum kecenderungan akan bergerak naik ya. Meski demikian kita tetap batasi di tertingginya di sana, karena ini batas range hariannya, dan di sana ada level, di sebelah kiri ada level, dimana di sini ada penolakan, di sini ada penolakan ya, termasuk yang di atas ini juga ada level, yang di orange di sini ada level di sini ya. Kita lihat di pergerakan saat ini ya, masih berkisar di antara ini ya. Nah, di menit-menit terakhir ternyata sudah ini mulai muncul di sana. Oke, kita coba untuk perkecil dulu. Di sana sudah mulai muncul penolakannya. Nah, ini sudah akan mulai terlihat nanti jelang menit-menit terakhir ya, rilis jam 19.30 ya. Kita nanti bisa entry-kan di 3 menit atau 5 menit sebelum news ya. Nanti akan saya geser di mana titik stabilnya dulu. Titik stabil di mana tekanan lebih kuat ya, kemungkinan besar arahnya akan kemana. Oke, kita persiapkan untuk pendingnya. Untuk pending ordernya kita siapkan dulu untuk buy stop dan sell stopnya ya. Kita kasih jarak dari titik running 250 boleh, karena ini cukup dekat ya. Yang di bawah kita tarik 300 ya, kemudian jarak di antara dua-duanya 500, masih cukup aman untuk kita memanfaatkan di sana. Silahkan bisa mencoba bagi yang mau belajar untuk memanfaatkan dari peluang news yang ada di sana. Kita coba untuk sell stopnya di angka 1728.44, 1728.44. Ada beberapa broker nanti yang menerapkan spread yang melebar, jadi jangan kaget 1728 belum tentu nanti dapat ini, bisa juga nanti melebar ke bawah, dan itu wajar kalau ada news ya, biasa melebar begitu, bukan permainan ya, tapi itu memang dari marketnya begitu ya, menyesuaikan pasar dunia. Buy stopnya di 1733.54. Kalau mau tidak ada spread yang panjang ya, jangan masuk ketika jelang news. Inilah yang namanya titik stabil. Ketika jelang news dirilis, dia akan bergerak di sekitaran itu hingga nanti kurang atau pas menjelang pas di jam 19.30. Yang kita lakukan ketika nanti kurang 1 menit, kita monitor di angka ya. Kita monitor di angka, habis itu begitu masuk dan terlihat profit ya, kita bisa exit ya. Saya mau isi dengan broker lain ya. Oke, kurang 3 menit, monggo kalau mau nyoba, kalau mau membuktikan, dan nanti suatu saat kalau dua-duanya tersentuh, minimal bagaimana cara kita untuk melakukan recovery atau antisipasi ya.
Targetnya yang paling dekat buy stop ini bisa di kisaran ini ya. Kemudian yang sell stopnya bisa di kisaran ini, atau sekitar berapa ini ya, 400. Yang di atas 400 juga ya, hampir mendekati 400. Oke, kurang 2 menit kita tunggu di jelang di rilis ya. Yang mau mencoba dengan ini silahkan. Kurang 1 menit pastikan sudah masuk ya, pastikan kita sudah mencoba ini. Kita bisa naik turunkan sedikit, kemudian kita monitor di pergerakan angkanya, di angka yang di belakang transaksi itu ya. Nanti kita tinggal menutup mana yang tersentuh dan profit tentunya. Kalau tidak profit ya kita tunggu. Yang penting dua-duanya ada, aman ya, tidak bakalan habis, karena kita antisipasi dengan dua-duanya ya, di atas dan di bawah. Mungkin pergerakannya agak kenceng, nanti kita manfaatkan sebentar saja karena jaraknya cukup dekat ini. Nah ini kan selnya kena. Bagi yang sudah tersentuh, monggo silahkan langsung di exit selnya ya. Buy-nya bagaimana? Buy-nya boleh ditutup, boleh tidak. Yang terpenting selnya masuk dulu ya, karena ini sekali lagi tadi bisa nge-flash, habis itu bisa jadi nanti kembali naik ya. Nah, pergerakan-pergerakan yang pas news seperti ini, apakah kita bisa masuk? Ya, kalau kita sudah berpengalaman, boleh-boleh saja. Misalnya, ketika tebal di bawah, ambil posisi buy dengan cepat. Ketika ada koreksi naik, kita ambil sell dengan cepat. Nanti ada turun sebentar begini, kita bisa exit, ya, bisa close dulu, supaya kita tidak terseret. Ya, ini kan belum selesai. Jadi pas news begini ini nge-flash bentar naik, bentar turun gitu ya. Kemudian sampai stabil ya, jelang pergantian candle nanti baru ada stabilnya. Ini baru news dirilis begini biasanya, agak cepat begini. Nah begini, pas ditebel tanpa penolakan, kita bisa manfaatkan untuk koreksi ke atas. Pas ketika naik ada sumbu di bawah, kita bisa manfaatkan koreksi turun ya. Tetapi sekali lagi semuanya harus banyak berlatih, harus banyak belajar ya. Jangan coba-coba mengikuti petunjuk ketika kita tidak punya pengalaman di situ, karena yang terjadi nanti pasti akan panas dingin ya, ketika dia masih bergerak naik turun yang belum bisa kita dapatkan profitnya. Kalau sudah terlalu jauh, maka buy stopnya dibuang ya, buy stopnya ditutup saja, karena pada intinya kita hanya manfaatkan satu sisi ya. Satu sisi itu yang mana yang kena ya, kita sudah manfaatkan ya, kita tutup.